warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sukamilman. Kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Kita akan pelajari apa itu artinya iman dan apa saja tugas dari para malaikat Allah. Oke, kita lanjut. Standar kompetisi meningkatkan keimanan kepada malaikat. KD-nya 1. Menjelaskan arti beriman kepada malaikat, menjelaskan seluruh tugas malaikat. Indikatornya, siswa dapat menjelaskan pengertian malaikat Allah dan bisa menyebutkan dalil nakli dan akli tentang malaikat, menjelaskan perbedaan malaikat, jin, setan, dan iblis, menjelaskan arti beriman kepada malaikat, menjelaskan jumlah dan nama-nama malaikat, dan juga bisa menjelaskan seluruh tugas malaikat, dan yang terakhir bisa menjelaskan keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia. Yuk lanjut. Iman kepada malaikat. Nah, apa arti dari iman kepada malaikat? Ialah percaya dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Malaikat bersifatnya gaib. Artinya tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita sebagai manusia. Tetapi keberadaannya harus kita yakini. Keberadaannya dapat difahami. Bukti dari hal ini ketika wahyu disampaikan kepada Nabi dan Rasul, Allah mengutus malaikat untuk menjadi perantaranya. Ini adalah tugas dan nama-nama malaikat. 1. Ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul. Mikail memberikan rezeki. Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Israel tugasnya mencabut nyawa. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal jelek kita. Munkar menanyai manusia ketika di dalam kubur, dan juga malaikat Nakir juga menanyai manusia ketika di alam kubur. Malik menjaga di surga, dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan menjaga surga. Nah, untuk lebih mengenal lagi dan kita memahami, kita bisa menghafal tentang tugas malaikat. Yuk kita dengarkan dan kita saksikan, kita simak video tentang malaikat dan para tugasnya dari Nusa dan Dara. Kawanku akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah.
Bagaimana videonya? Sudah bisa dihafalkan? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis perbedaan malaikat, jin, setan, dan iblis. Malaikat itu seperti apa? Jin, setan, dan iblis itu seperti apa? Perbedaannya, malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, sedangkan jin, setan, dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Tujuan penciptaannya, malaikat diciptakan bertujuan untuk senantiasa taat dan selalu melakukan perintahnya Allah. Sedangkan jin, setan, iblis diciptakan jin sama dengan manusia yaitu untuk menyembah Allah. Sedangkan tujuan diciptakan setan dan iblis sebenarnya adalah untuk taat kepada Allah. Namun mereka ingkar, sombong dan durhaka kepada Allah. Sifat-sifatnya, ya, perbedaan dari segi sifat, malaikat itu adalah malaikat tidak memiliki nafsu. Semua malaikat selalu taat. Malaikat tidak ada malaikat yang berdosa dan tidak memiliki sifat sombong, itu adalah malaikat. Sedangkan jin, setan, dan iblis, jin memiliki nafsu. Jin ada yang taat, ada pula yang tidak taat. Sedangkan setan dan iblis selalu ingkar. Ada jin yang berdosa dan ada yang tidak. Iblis dan setan selalu bersifat sombong. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat sombong karena itu adalah sifat dari iblis dan setan. Tempatnya di mana nanti malaikat, jin, setan, dan iblis? Ya, di surga itu malaikat, kecuali malaikat yang menjaga pintu neraka. Itu para malaikat. Sedangkan iblis, setan di neraka. Sedangkan jin ada yang di surga, ada pula yang di neraka. Itu jin. Perbedaannya perilakunya terhadap manusia. Kalau malaikat memberi salam kepada ahli surga, mengamini doa yang baik, mendoakan orang-orang yang beroleh Lailatul Qadar, memohonkan ampun orang-orang yang beriman. Sedangkan setan dan iblis selalu menghasut manusia agar melakukan perbuatan yang tidak baik, agar berbuat yang ingkar kepada Allah dan menginginkan manusia dicobloskan atau dimasukkan ke nerakanya Allah bersama para jin, iblis, dan setan. Lanjut. Sifat-sifat malaikat. Malaikat tidak berjenis kelamin, selalu taat, patuh kepada perintahnya Allah dan tidak mendurhakai Allah. Malaikat tidak makan, tidak minum, malaikat tidak tidur, dan malaikat tidak pernah berbohong. Malaikat dapat menjelma dengan kuasa Allah. Malaikat dapat menjelma menjadi bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Dan malaikat tidak beribu bapa. Dan malaikat itu selalu beribadah dan bertasbih. Merasa bahagia dan mendoakan orang yang mendapat Lailatul Qadar, itu adalah sifatnya malaikat. Dan selalu memintakan ampun terhadap orang-orang yang beriman. Selalu mengucapkan salam pada penghuni surga. Dan malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Nur itu adalah cahaya. Dan malaikat selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah fungsi iman kepada malaikat. Bagaimana imbasnya kepada diri kita kalau kita beriman kepada malaikat? Satu, memberi semangat kepada orang beriman agar selalu berusaha menjadi orang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dua, setiap muslim yang beriman harus yakin bahwa segala tingkah laku dan segala perbuatannya selalu diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, dan akan bertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Setiap orang beriman harus yakin bahwa rezeki yang diperoleh masing-masing manusia pada hakikatnya melalui malaikat. Malaikat siapa? Itu malaikat Mikail. Hal itu
akan memotivasi atau mendorong manusia agar menerima rezeki tersebut dengan ikhlas, kemudian mensyukuri agar rezeki tersebut bertambah dan barokah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gimana? Sudah mengenal? Sudah tahu apa itu malaikat? Apa saja itu tugas malaikat? Bagus. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.